Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni Persatuan Walik Zon Timur telah menganjurkan satu kursus burung walik. Ceramah pada kali ini disampaikan oleh Pak Wiki. Rakaman ini saya lakukan untuk kita kongsi dengan ahli yang tak dapat ikut serta dalam kursus tersebut. Semoga rakaman ini dapat beri manfaat kepada semua ahli persatuan. Saya pecahkan video ini kepada beberapa bahagian untuk beri kemudahan kepada ahli semua kerana ceramahnya bagi saya agak panjang. Marilah sama-sama kita tonton videonya. Anak betina ke anak jantan? Kenapa saya nak bilang anak betina dan jantan? Sebab walik akan wasiat tanah atau harta kepada anak betina. Dia tak wasiat kepada anak jantan. Imagine saya untuk satu ayat saya bilang, itu burung kalau dia ke lokasi baru, dia bina sarang. Awal-awal kita tak penat, bila tak rumah baru kita tak penat. Kenapa kita tak penat? Kita kasih dia berpapau besar-besar, kita tak penat. Sebab kalau kita penat, kita tidak tahu sama ada telur yang menetas itu jantan ke betina. Dulu kita tak tahu. Awal-awal kita mana tahu, kita buat sistem cabut laki ke kata kasih dia telur 3 kali dapat 6 telur, mana tahu dapat 1 betina. Esok itu posisi itu nanti akan kelihatan anak balik. Tapi sebenarnya burung yang meletak di papan asal itu mungkin bukan parent, bukan ibu bapa dia. Ibu bapa dia mungkin balik ke rumah balik lama. Dia awal asal-asal di rumah balik orang, tapi dia ke rumah kita yang baru. Ini kalau Wiki bilang rumah baru. Kenapa burung sampai? Yang burung sampai itu kenapa kita tak penat? Sebab ada teorinya, ada sebabnya. Dia tak penat sebab kita berharap itu burung anggap lokasi itu macam sarang palsu kan. Dia bertelur. Dia jaga anak sampai dia besar. Lepas tu dia hilang, tiba-tiba hilang. Dia bayangkan masa kita penat, itu burung ibu bapa hilang. Pernah experience tak? Sarang ada, bayi ada, lepas kita penat dia tak balik. Betul tak? Tapi ada lokasi penat dia balik. Dari sana kita telah ada banyak bukti, kita dapat banyak rakaman juga sebenarnya. Bila kita hanya kekal telur betina, peratusan lokasi itu esok akan kelihatan burung walaupun kita penat. Panen. Panen. Lepas kita panen. So, kenapa kita nak ambil risiko jaga anak jantan? Ya. What if I say rumah yang sudah stagnan, esok kita semua start hanya kekal anak-anak burung betina sahaja. Imagine saja rumah walik kita dari masa itu burung menetas jadi pijik. Suara pijik itu betina, dia shish itu betina. Dan burung pakai suara apa tak apa. Tidak ada suara mereka di dunia ini. Saya bilang Wiki buat suara, Wiki jual suara juga, ada pernah jual suara, sudah kasih gratis juga. Tapi saya bilang di dunia ini tak ada suara mereka. Suara mereka sebenarnya suara asli burung. Suara asli burung betina. Sebab bila burung yang kita nampak yang main di rumah kita kan, di heksa kita, di suara kita, itu suara burung nakal, itu suara jantan, burung jantan. Dia dengar suara, dia mari dia dengan dia kecau tu, dia kiss kita suara kita, dia main. Lepas tu dia masuk dalam tak ada burung, tak ada betina. Lepas tu dia terbang, bye-bye, dia kata bye-bye, dia kata. Ya, ini memang realiti. Bila again, kalau rumah kita memang baru, kita tak bisa ada advantage ini. Advantage ini hanya advantage kepada rumah yang sudah ada populasi. Kita rumah yang sudah ada populasi, kita pula mengalami masalah rumah kita sudah tua, kita takut rumah baru. Kita bilang kita rumah sudah tua, okay, rumah lama sudah, orang bina rumah baru tak dapat burung kita. Malahan rumah baru pula bilang, oh ini rumah tua sudah, dia ada betina dalam, kita tak dapat dia, kita dapat nanti itu burung tak cukup umur.
Yes, burung yang tak cukup umur akan kebanyakan yang jantan itu nakal. Okey, dia pergi kacau isteri orang, dia kena dihalau. Maka dia sangat sedih. Dia sedih. Dia terbantu mana, dia tinggal rumah baru, dia pergi sana, dia tinggal, dia tempel sana 2-3 bulan, satu ekor je dia tempel sana. Tapi untuk rumah baru kita, oh itu bagus, jadi itu burung kasih kita itu aroma natural, kita happy juga kan. Awal-awal mungkin dah begitu. So hari ini saya nak bilang balik, yang sudah ada populasi rumah walik sudah stagnan, jangan takut. Rumah tua tak semestinya boleh kalah. Kalau kita sudah mulai ini, kita sudah memang fokus satu benda. Semua generasi baru, semua anak betina. Esok nanti yang anak jantan lain cukup umur, peratusan akan balik ke rumah lebih tinggi. Okay, we start from there. First thing kita kena start. Tak perlu lagi pergi pening-pening pakai suara tembak sini tembak sana. Sebab Malaysia you semua tak bisa tembak. Tak macam saya di Vietnam, kita buka 24 jam. Ya, rumah kamu semua yang Malaysia kalau kita buka 24 jam, anak itu semua satu hari kena hujan lebat ribut ke, lewat balik hilang habis. Bye bye. Tapi kenapa anak betina akan balik? Yuki akan masuk satu poin yang paling penting begini. Ajaran awal parent ibu kepada anak bermula dari masa dia bayi. Dia tak ada masa lagi nak ajar anak dia kalau dia sudah terbang, betul tak? So masa dia dari PA, dari situ dia itu anak kita tak mau fokus jantan. Sebab jantan dia nakal, dia tak perlu ambil masa pilih lokasi nak bina sarang jaga anak. Tapi anak yang betina itu dia kena fokus, dia kena faham lokasi papan mana, environment bagaimana, maksudnya suhunya bagaimana. Di situ esok nanti dia besar, dia akan cari lokasi macam begitu, maka telurnya akan menetas. Ini paling penting. Burung walik betina, bagaimana dia tahu dia perlu kelembapan begini, suhu begitu, baru anak dia esok akan menetas. Macam ayam, telur dia kena menetas. So priority dia adalah lokasi papan di mana generasi anak dia telur akan menetas, di situ dia akan menetas. So the first reference itu burung ada ialah di mana dia lahir. Di mana dia lahir, di sana mesti menetas telurnya. So maka peratusan anak perempuan itu akan balik ke lokasi semula yang sama. Macam suhu kita andalan, kita tak pakai humidifier, tak pakai apapun, environment memang begitu, telur menetas sana. Dia akan balik ke sana, cari lokasi begitu. Ini banyak penting. Malahan jantan tu dia tak perlu peduli ni semua, dia tengok aman dia ikut. Ikut saja. Tak dia nak dapat anak betina tu dia kena ni kan? Dalam masa anak. Kacau sampai isteri orang pun dia kacau, sampai suami sampai kalau dia keluar. Kalau saya ada video hari satu show, kita ada rekaman banyak, kita ada rekaman. Isu jantan masuk rumah walik baru, bila rumah walik kita salah fokus tarik, speaker tarik kita, hantar dia ke bilik yang sudah populasi, kita akan kelihatan banyak kes burung baru itu pergi kacau isteri orang, dan kemudian suami dia sampai dia jatuh lah macam betul. Tapi itu ialah proses di mana kita sama ada raping case, case rogoh. Satu rumah walik, jangan sampai saya bilang ini. Itu bila populasi sudah banyak populasi jantan terbang sini main di rumah kan, case rogoh banyak, suara halau. Ya, ini benar. Masa kita buat rekaman, kita tidak dapat banyak, kita banyak takut suara halau. Burung keluar suara halau, kita lawan suara lawan. Itu yang bikin burung baru tidak menatap. Dia pergi rumah lain.
sebab macam koloni bilang ini bilik no, not welcome, dia kata. Ya. So maka kenapa kita ada bilik, kita push ke bilik lain, suara tarik kita tak letak di populasi yang sudah banyak burung, kita di tempat di luar. Ya, dia ada fokus di dia. Itu maksud speaker teknik kita nak buat looping fix. Ya. So untuk mengatasi masalah ini, again saya bilang solusi yang paling universal, kita mulai start semula jaga anak betina saja, tak perlu pening-pening buka speaker, main suara, anak kita semua betina. Baru masuk kacau lah yang muda-muda betina. Kita potong habis ratusan kis rogol, kis kacau, kis halau. Nah, satu saja solusi. Anak kita start main telur. Terus main telur, itu saja. Main telur, kekal betina. Esok nanti piyik keluar tetap betina. Burung baru nanti sampai, kedengaran nanti semua piyik di dalam rumah Walid semua betina. Dan dia masuk rumah Walid, dia terbang sampai ke lokasi di mana kita buat grouping. Anak kita yang kekal itu, yang muda-muda semua betina, kan lagi bagus. Dan kedua, ini akan introduction ini akan kemudian masuk ke topik yang paling penting. Ya, topik yang paling penting adalah bagaimana kita mahu tengok betina dan jantan dari telur sana, dan bagaimana kita mahu buat proses semua anak kita serentak menetas. Yes. Kenapa kita buat sistem anak umum semua sama, menetas ikut masa yang sama. Okay. Sarang nanti panen waktu yang sama. Sebab kita nak sarang kita putih. Ini sangat penting. Masalah sekarang ialah kita tak bisa ada sarang yang putih, sebab sarang itu tukar warna ikut berapa hari dalam rumah Walid. Pergi hari takkan cakap pakai ubat ini, pakai itu. Saya tak minta sekalian pergi cuci papan, buat ini buat itu. Tak perlu. Kita buat metod yang paling senang. Kita buat kiraan. Satu sarang yang dibikin mula-mula awalnya 14 hari. Itu yang period paling penting. 14 hari grace period masa polesan. Dari polesan 14 hari. Ingat baik-baik, okay, cuma dengar baik-baik, okay? Kita sekarang mulai masuk ke topik sarang. Sebab dari telur dan kualitas sarang sebenarnya ini dua topik yang related. Sebelum pada sarang, macam mana nak tinggalkan yang betina saja? Belum kita akan balik ke topik tengok itu betina. Tapi saya nak faham kenapa saya awal saya start dengan topik kita rumah Walid kita nak sustain rumah Walid sendiri. Kita main konsep beda. Kita main konsep betina. Okay. Betina habis sekali dan betina. Dari betina kita akan pula masuk ke topik bagaimana kita ambil peluang masa kita ambil proses panjat tangga. Kita boleh buat timing yang betul, telur semua menetas pada timing yang betul. Maka kita boleh penan lebih dari 3 dan 4 kali 1 tahun, mungkin 5 kali. 5 saya penan 6 kali 1 tahun. 6 kali itu paling minimum. Sebab rumah kita sudah populasi, kita boleh penan 1 bulan sekali pun boleh. Sebab kita boleh buat sistem 25%, 25% penan. Ini semua strategi yang kalau nak masuk itu lain cerita. Tapi kita fikir hari ini average 6 kali boleh dipenan kalau kita buat kiraan yang betul. Dan kemarin tanya saya,
kenapa? Adakah bisa itu burung terus mungkin sarang? Terus mungkin sarang lepas kita penat? Tapi jawapannya ialah yes, boleh. Even setiap bulan dia bikin sarang. Burung yang sama. Yes. Bukan kitaran dia 4 bulan biasanya. Sepatutnya begitu. Tapi lepas makin hari saya makin tengok burung sudah ada juga. Bukan refer ke environment juga, makanan apa semua tu. Lokasi sebenarnya. Lokasi kan. Tapi isu ialah soalan paling penting, bisa tak burung bikin sarang 6 kali sampai 7 kali setahun? Jawapannya bisa. Bisa bikin begitu. Tapi kita tak push itu limit sebab kita hanya pernah lepas telur menetas, anak terbang, maka kita tak akan pernah rampas. Dulu kalau ini topik sensitif sebenarnya, tapi hari ini kita semua pergi rampas sarang. Jangan salah faham. Ini jangan salah faham. Apa yang bakal kita masuk nanti ialah benar-benar satu teknik yang tidak pernah ada dalam buku. Kalau selepas ini pernah baca di buku kata telur masuk ke dalam mesin, incubate kena cukup besar baru masuk balik ke dalam sarang. Tak ada. Sebab kenapa saya nak masuk topik ni, sebab untuk kita dapat sarang yang putih, semua rumah walid sarang kita memang putih. Sarang yang dihasil air liu yang dihasil oleh walid memang putih, tak kira rumah. Awal-awal memang putih. Tapi kenapa ada rumah yang rumah walid sarang dia kuning, ada yang putih, ada yang cepat, ada jamur. Itu masalah rumah walid itu sendiri. Itu owner, macam hotel, ada 4 star, 3 star, 2 star. Betul tak? Tapi origin sarang air liu sarang walid memang pearl white. Kalau you tak percaya, cuba tengok. Dia masuk rumah walid, masa dia buat polisan, putih tak kena? Jamin putih. Tapi kenapa masa selepas sudah dipanen, ada yang kuning, ada yang putih? Kenapa? Technical reason is because itu sarang makin lama di dalam rumah walid, warna makin bertukar. Ini teknik paling senang. So kita tak mau masuk topik buat ini, buat itu, cuci ini, cuci itu, kita tak ada masa. Jangan rugi masa sudah hari ini. Kita terus ke point hari ini. Kita terus ke point. Kalau kita tahu ini proses mahu 3 bulan, 50 hari. First thing kita kena buat hari ini ialah kita balik rumah walid kita, masuk, dibuat satu catatan dari polisan. Dari polisan dia masuk, dibuat tadi warnanya putih, ambil gambar putih. 10 hari kemudian dia masuk lagi, biasa gambar warna rumah kamu. Setiap rumah walid metamorfosis kualitas sarang berbeza. So sekalian jangan takut, ini tak ada jawapan yang kata mesti tukar warna rumah saya, tak tukar warna. Ya, saya buat universal, saya bilang you boleh balik check rumah walid sendiri. Dia tak tahu kondisi rumah walid kita sama tak sama. Okay. Sebab itu maka kita bilang kita base on sistem hari, 10 hari dari polisan. Warnanya warna apa? Sarang kita jamin putih, per white, kita boleh per white sampai 14 hari sarang sudah sebesar ini. The first formation of sarang sudah complete. Kenapa saya sudah guna ayat 14 hari? Sebab 14 hari ini sangat penting untuk harga sarang. Harga sarang sangat penting. Kalau dari polisan ke 14 hari, kondisi rumah walid kita, period 14 hari ini kita main humidity bagus. Okey, kenapa kita ada humidity yang bagus? Itu sarang akan lebih besar. Berapa humidity tu? Itu bulan
Kalau humidity yang bagus, bulu yang kena dicabut kurang, maka badan sarang kita nampak cantik dari kita kata dari foundation ini sampai ke dua jari tak ada bulu, itu sarang jual mahal. Kalau dari ikut dari foundation dari papan sampai ke dua jari banyak bulu, harganya rendah, boleh tak? Ini ialah period 14 hari saja. Ini 14 hari kalau you main air, peratusan bulu yang kena dicabut. Masa dia proses dia tempel di papan, dia tempel di papan itu dia bikin itu sarang. Kalau sarang terlalu cepat kering, dia cabut bulu dia, bulu balan dia. Itu yang bikin sarang kita yang tak cantik, beberapa tak perfect tu. Ya. Itu yang masalah pertama. So mindset kita kena tukar hari ni. Rumah Walid boleh main air, bukan tak boleh main air, tapi tak perlu main air untuk selama 4 bulan. Tak perlu. Kita hanya perlu main air awal-awal 14 hari. Dari proses sarang polesan start, kita ada 14 hari period. Itu period you main air tak apa, sarang sudah mulai cantik. 80% boleh? Tak apa. 80 boleh? Cuba 80, 90% tak apa. 14 hari saja. Lepas itu tak perlu main air banyak-banyak di jaga rumah, rosak. Makin banyak air, sarang akan makin cepat tukar warna. Main air bukan sebab mahu warna. Semua jangan salah faham wiki ya. Sarang asal memang putih, white. Air yang tukar warna sarang kita. Berapa rumah Walid sini yang ada tangki air yang tak pernah cuci? Ada tak UV tak? Tak pernah ada UV. Ada yang pakai tanah air dari bawah tanah. Itu air mesti kacau warna. Macam di Vietnam, kenapa sarang Vietnam kebanyakan sarangnya tak cantik? Sebab di Vietnam kita pakai air bawah tanah. So air bawah tanah bila pancuk naik, sarang dia warnanya tak sama macam Malaysia. Malaysia masih ada white, tak sama. So kalau benar-benar yang mahu buat sarang super, ini off topic sebab biasa sampai topik mau sarang tak ada bulu, dan sarang besar dan sarang putih. So ini a bit off topic, nanti kita balik ke topik yang asal. Main air tidak akan bikin sarang kita putih, ingatnya begitu. Tapi main air akan bikin sarang kita kurang bulu yang kena tak dicabut. Tapi kalau kita main air, shape tak cantik. Shape tak cantik, itu tak ada harga juga. Masalah juga. Sebab era hari ini tak macam dulu. Dulu kita tengok sarang, kita ikut kilo. Berapa kilo kita timbang, kita jual. Mana ada bidang putih, nak bidang ini, nak bidang itu. Hari ini beda. Hari ini itu petasan kata mau warna putih, mau sarang cantik, nak putih maksud panggil rampas. Tapi kalau rampas dia kata tak boleh, itu nanti against the law dia kata. So dia nak kita buat sarang putih, jangan rampas sarang, penanam cepat. Harga okey lah, baguslah dia kasih. Kalau dia dapat sarang putih tak ada bulu, saiz besar. Macam mana nak dapat sarang putih, kurang bulu dan saiz besar? Pening juga kan? So, sebenarnya bisa, bukan tak boleh. Problem ialah kalau kita nak buat sampai begitu, itu macam proses macam hotel 5 bintang. Hotel 5 bintang maksudnya kita penternak Walid ni sebenarnya kita bukan farmer. We are actually a white gold miner. We are mining company. Kita we mine white gold, shipload mining. Kita sarang emas sebenarnya. Tapi emas kita tak jadi putih sudah hari ni. Okay. Let's go balik bagaimana jadi putih. Andalan katakan kita buat super fast craft polesan.
dalam masa semua dengar, dia fokus. Saya mau putar-putar tu sebab kalau saya nak putar, saya tengah bahas habis. Esok kalau saya tak complete, kita bahas di WhatsApp. Senang, saya kasih aja diagram, picture semua, tengok faham apa yang saya cakap. Kita saya mau saintis. Kita buat kajian, dia tak suka bahas-bahas, kita buat, kita tengok kertas, tengok statistik. So hari ni kita tak patut bilang ini seminar, kita bilang ini macam thesis discussion dari kajian. So disebabkan timing juga, saya takut yang ada belakang kena hilang. So kita balik fokus. Semua ambil perhatian habis, okay? Fast proses. Step pertama, hari ini semua balik rumah balik, buka tangki air kalau ada. Okay? Buka tangki air, cek air tangki itu buat berbanyak-banyak tahun. Warna apa? Kasih cuci. Cuci habis tangki air, please. Cuci habis tangki air. Lepas cuci, beli UVC aquarium. Itu yang jaga ikan dia. Yang lampu biru nak jaga ikan itu, kita buang dalam tangki air. Beres. Habis semua bakteria. Ya, ini solusi paling senang. Okay? Paling murah, paling senang. Pasang lampu UV. Ya, beli lampu UV, buang dalam tangki air kalau ada tangki air. Buang. Yes, buang ke dalam air. Dalam Apa? Settle balik. Oh, kali ya. Kita dalam tak apa. Okay. You boleh buat timer. Kalau you buat timer, you boleh pakai kita suka pakai timer yang manual. Saya suka pakai timer shut off. Tengok handphone, tekan-tekan. Okay. Lepas buang, sebelum kamu buang itu lampu UV ke dalam tangki air. Kalau yang humidifier kita, air hembun kita part itu kotor. Okay, part kita memang kotor sudah. Ya, cuci tangki air tak guna sebab part kita juga kotor. Beli klorin. Sebab klorin. Yang swimming pool itu beli sebab klorin kita buang ke dalam tangki air. Kasih jalan. Betul dah. Dan klorin itu tak bakal kacau rumah kita. Itu klorin nanti dia jatuh ke lantai rumah kita lagi bagus. Tapi habis semua yang nak dibunuh. Ada rumah balik di Malaysia, dia pakai klorin, dia tabur habis lantai. Apa? Itu dia akan menyerap dan hilang. Don't worry. Ya, tadi detox habis. Lepas itu tangki sudah bersih, kasih klorin sudah.